menurut kalian sebagai apresiasi. Ya, wah tadi luar biasa ini lembut gitu ya. Tepuk tangan juga ya perempuan kita. Satu lagi ya, siapa lagi bapak-bapak? Ya. Oh berapa bapak? Odi. Kalau menurut Odi, siapa atau apakah perempuan itu? Satu kata atau satu kalimat? Ya, ya. Apa ini perempuan? Harus keluar, ya kan? Kalau tidak keluar apresiasi terhadap perempuan, ya silakan. Apa? Boleh? Apa boleh? Siapa atau apakah perempuan itu dalam pandangan ini? Wow. Saudara, tidak ada jenis manusia yang paling tangguh selain perempuan. Ada nggak? Perempuanlah yang paling tangguh. Itu sudah bukti, itu sudah kenyataan. Perempuan itu memang tangguh. Ya, mulai dari pengalaman hidup, menopang suami atau juga bekerja, sampai kemudian mengandung, ya, mengandung bayi seperti pakai baki apa, pakai kebaya merah. Tadi mau bilang yang kebaya putih itu ibu-ibu, lalu kebaya biru-biru atau warna lain itu nona-nona. Masih nona-nona rupanya ya. Oke, nona ibu ya. Perempuan itu tangguh, mengandung bayi 9 bulan sampai melahirkan. Itu di saat-saat melahirkan, kalau kita mengikuti gambaran-gambaran atau kisah-kisah novel-novel, mereka berada dalam satu titik yang krusial antara hidup dan mati demi melahirkan bayi atau anaknya. Setelah kelahiran terjadi, seluruh rasa sakit dan penderitaan yang dialami 6 bulan lenyap seketika karena buah hati yang tampak di depan matanya. Jadi kita bersyukur dengan adanya ibu-ibu. Kalau saya pulang kampung, itu dulu kalau masih ada mama, nenek atau nenek, itu sempurna rasanya hidup ini. Kalau pulang ke rumah ada mama. Nah, sekarang masih ada bapak, papa, gai atau opa. Bagus, masih ada orang tua, masih puas begitu. Tetapi ada perbedaan. Jiwa kita ini, kalau orang tua, khususnya ibu, tidak ada, agak kurang. Nggak usah jauh-jauh ya. Di rumah, ya, Mama Butet kan sering pergi ini ya. Kalau dia ada di rumah, Pak saya sudah di rumah, perasaan saya aman, ya. Tapi kalau dia tidak ada, ya kan, nanti tiba-tiba bunyi listrik, wah, tik 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 tik, itu bahaya itu ya. Tapi kalau ada dia aman. Saya tidak tahu. Saya kira semua suami yang perasaannya begitu ya. Kalau ada istri di samping itu nyaman, tentram, aman, begitu ya. Walaupun ibu-ibu, walaupun bapak-bapak biasa pulang ngomel, jangan ditaruh di hati ya. Jangan taruh di pikiran saja ya. Jangan ditaruh di hati. Ibu-ibu seorang sosok yang kuat, luar biasa. Nah, kita bersyukur di GKS. Persoalan perempuan itu tidak menjadi masalah. Kalau di gereja lain atau di masyarakat di daerah lain, itu posisi perempuan masih di bawah laki-laki. Untuk berperan itu kadang-kadang masih harus menunggu laki-laki. Kalau di GKST Sulawesi Tengah secara keseluruhan, kita secara sosial tidak memperhitungkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Dan lebih khusus lagi GKST seperti yang pernah saya tekankan, pertama-tama mempunyai ketua sinode seorang perempuan, yaitu Ibu Agustina Lumentu. Bahkan
sudah diganti dia, muncul lagi laki-laki sekarang. Atau di gereja Pasundan itu Ibu Mekiolin, Dr. Mekiolin Tuasu, itu perempuan. Ya, tapi di tempat yang lain khususnya yang luar biasa. Nah di GKS saya sangat senang ya, tidak ada masalah terkait dengan posisi laki-laki atau perempuan. Bupati kita perempuan, di tempat lain juga ada yang perempuan, tapi tidak dipersoalkan. Camat, lurah, kepala desa, bahkan di gereja-gereja itu yang banyak biasanya perempuan. Di GKST itu di mana-mana gereja yang banyak perempuan. Ya, di Gloria yang terbanyak ibu-ibu penatua dan diagennya siapa? Perempuan. Laki-lakinya cuma berapa? Laki-lakinya cuma 3. Ya, laki-laki 3 ya? Pak Jenny, laki-laki 3 atau enggak? Pak Jenny, Pak Odin, Pak Egi, Pak Feris ya. Karena saya tidak lihat mukanya Pak Feris jadi saya. Ya, jadi apa? Selebihnya perempuan. Di Immanuel Palu tempat saya tugas dulu, itu perempuan banyak sekali. Waktu saya dulu melayani di gereja Ciledug, itu waktu saya sampai, itu perempuan tidak bebas, dikasih kuota. Awalnya saya muncul, perempuan hanya boleh 2 orang. Wow, saya jengkel sekali kalau dibatasi begitu. Saya bilang sama saya, tidak benar. Karena pilihan Tuhan tidak bisa dibatasi karena dia laki-laki atau perempuan. Jadi pada waktu saya masuk, semua dibuka. Akhirnya yang terbanyak sampai sekarang ini yang terbanyak adalah perempuan. Jadi kita bersyukur di GKSD secara khusus bahwa ruang untuk berperan atau ruang emansipasi itu terbuka secara luas dan tidak dipersoalkan. Kita berharap ibu-ibu akan menjadi perempuan yang tangguh, pengayom. Bahkan di gereja GKSD Glory Jakarta ini kita berharap perempuan akan terus maju mengembangkan pelayanannya, dan paling penting lagi ialah membawa damai dimanapun kita berada. Karena tema hari ini berbunyi nilai tertinggi dalam persekutuan adalah perdamaian. Hari ini kita membaca teks Alkitab yang sangat panjang, Matius 5 ayat 1 sampai 26. Yang pertama berbicara mengenai khotbah Yesus di bukit. Sebenarnya hampir semuanya itu khotbah Yesus di bukit, pasal 5 sampai pasal 7. Nah, yang pertama di pasal 5 itu bicara soal ucapan berbahagia. Saya tidak akan menyinggung semuanya, hanya satu yang berkaitan dengan perdamaian. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang mau berdamai, dia anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Jadi kalau kita misalnya berusaha berdamai di rumah, berusaha berdamai di gereja, apalagi di lingkungan, kita anak-anak Allah. Saudara, sebenarnya berdamai ini tidak gampang, susah. Banyak orang kalau sudah stres itu tidak bisa berdamai, tidak bisa. Bahkan dulu saya pernah mendengarkan seseorang berkata begini, sampai mati Pak, ya kan, sampai mati Pak, saya tidak akan mau damai dengan dia. Kalau tidak salah itu ada orang yang bilang begini, bahkan kalaupun sampai di neraka, kalau kita turun di neraka, saya tidak mau damai dengan Bapak ini. Woi, saya bilang jangan ngomong begitu. Ya kan, neraka itu mengerikan. Tadi kan sudah dibilang ya, soal neraka itu mengerikan. Ya, di bagian lain mengerikan, apinya nggak mati-mati, ulat-ulatnya yang akan membunuh kita nggak habis-habis. Ya kan, makin bertambah ya saudara-saudara. Jadi bagian pertama itu adalah barang siapa membawa damai